Kalau kami dalam Islam tidak pernah meragukan apabila Sang Pencipta sendiri yang menyampaikan informasi. Jadi dalam Islam itu sering saya sampaikan, orang Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Seujung kuku saja tidak ragu apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan seujung kuku, seujung rambut saja umat Islam itu tidak ragu. Tidak ada keraguan maksud saya. Seujung rambut umat Islam tidak ada keraguan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Itu nggak ada, Pak. Ya, Pak, itu kan Pak Dhani. Kalau saya melihat banyak keraguan di dalam, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya katakan banyak loh, Pak. Saya katakan contoh, Pak. Contoh, Bapak coba jawab dengan jujur ya. Iya. Siapa yang disalibkan? Yang disalibkan itu nggak ada. Namanya nggak disebutkan. Kan di situ ada tulis keraguan-raguan kan. Jangankan orang Yahudi, Pak. Bapak aja ragu, Pak, siapa? Tidak jelas orangnya. Bukan ragu, kami mengatakan tidak ada namanya. Tidak ragu kami. Ini menarik, Pak Dhani. Ini menarik ya. Tidak ada keraguan itu. Jadi gini, Pak Dhani. Tadi kita diskusi juga dengan Pak siapa tadi? Jadi gini, Pak. Di dalam agama Islam itu Yesus itu adalah gelarnya Al-Masih, benar ya? Nabi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Nah, Al-Masih itu apa, Pak? Kalau kami Al-Masih itu asal katanya Masaha itu artinya mengusap. Ataupun karena kan kalimatnya kan memiliki kalimat yang mustarak. Kalimat mustarak ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab ini satu kata itu memiliki beberapa arti. Itu bahasa Arab. Oke, Pak, saya kasih tahu ya. Sebenarnya gini, Pak, ini saya nggak tahu Bapak dengar pengertiannya itu dari mana. Tadi kita udah jelasin juga ke Pak Munir. Tapi Al-Masih itu kan, Al itu ya sang ya. Al itu kan artinya sang, benar nggak? Sang. Jadi Masih itu artinya Mesias. Nah, di dalam agama Yahudi dan di dalam agama Kristen, Mesias itu kedatangannya dinubuatkan, Pak. Bahkan sampai penyalibannya pun dinubuatkan. Kalau Bapak tidak percaya tentang penyaliban ini atau penyaliban yang disalibkan itu bukan Yesus, indikasinya cuma dua, Pak. Artinya jika yang disalibkan itu bukan Yesus, artinya nabi-nabi sebelumnya yang menubuatkan tentang penyaliban ini, artinya mereka nabi palsu. Karena nubuatan mereka tidak sampai, Pak. Itu yang pertama. Gitu loh, Pak. Tapi kalau misalnya benar Yesus disalibkan, berarti meminta maaf saja Al-Quran lah yang salah. Apakah Bapak bisa menyangkal bahwa nabi-nabi di dalam perjanjian lama atau nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan sendiri, itu nubuatannya salah, Pak? Bahkan Daud pun menubuatkan ini loh, Pak. Ada nubuatannya di dalam kitab Mazmur mengenai penyaliban Yesus. Yang mana? Oke, tadi kan dari awal sudah saya katakan kalau bapak-bapak di sini mencerna ya apa yang saya sampaikan. Masalah konten ya daripada kitab Zabur ataupun konten dari kitab Mazmur ataupun Zabur tadi ataupun Torah ataupun Injil, kami nggak mau tahu, Pak. Kami nggak tahu itu. Ya, nggak apa-apa sih kalau Pak Dhani nggak mau tahu tentang isinya. Iya. Saya sih nggak masalah, Pak. Saya cuma mau kasih tahu aja, Pak, kalau di dalam kitab Mazmur itu terdapat nubuatan tentang penyaliban Sang Mesias ini yang disebut di dalam agama Islam sebagai Al-Masih. Apakah artinya bahwa Bapak ini tidak percaya dengan kitab Mazmur? Apakah Bapak berkata bahwa kitab Mazmur itu kitab pembohong? Sekali lagi sih katakan, kami tidak memakai konten apa yang terkandung di dalam Mazmur maupun Taurat maupun Injil. Kontennya kami nggak peduli, Pak. Itu intinya. Beda dengan apologet ya. Kalau apologet saya nggak tahu.
Udah nggak apa-apa Pak Dhani. Intinya cuma satu, bahwa Bapak hanya mengimani kitab Quran, tapi tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Iman itu artinya percaya loh, Pak. Beda Ya, mungkin gimana, Pak? Saya tambahin. jadi mungkin Bapak ini kan ada salah persepsi tentang iman. Makna iman itu bahasa Arab. Iman itu artinya percaya. Itu aja. Percaya kalau Zabur itu Ini ada ditulis. dua, Pak. Tentang Ya. iman itu bagi kami, Pak, itu ada dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah, Pak. Antara perbuatan dengan keyakinan, percaya. Oh, kalau kami beda gini, Pak. Kalau Bapak meyakini, bentar dulu, dengarin dulu. Jadi kalau Bapak percaya, berarti Bapak juga melakukan apa yang Bapak percaya. Bagaimana bisa Bapak melakukan itu? Kalau yang Bapak percaya itu nggak ada. Ngerti nggak, Pak? Iya. Inilah yang kekeliruan yang luar biasa, Pak. Bapak percaya misalnya iman kepada Al-Quran. Bapak percaya kepada tulisan-tulisan itu. Bapak melakukan apa yang dituliskan di situ. Kan begitu, Pak. Jadi jangan Bapak mengatakan Bapak percaya, tapi Bapak nggak pernah melakukan apa yang ditulis di situ. Bohong, sesuatu yang bohong kalau Bapak misalnya percaya, tapi Bapak nggak melakukannya gitu, Pak. Aneh gitu, Pak, bagi kami, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kalau kami begini, kalau Al-Quran ya, maka di dalam Al-Quran itu mengatakan ini, amanu wa amilus solihah. Beriman kepada Al-Quran dan melakukannya. Itu jelas kalau kami. Nah, wa amanu wa amilus Bapak solihah. timpang nih. Beriman kepada Zabur. Ini, Pak. Sebentar. Saya paham. Bapak beriman kepada sebentar. Saya paham. Bapak nggak melakukannya. Saya paham maksudnya, ya kan. Saya dari kemarin juga sudah sampaikan itu. Kalau di dalam Islam konteksnya jelas, ya. Al-Quran mengatakan amanu wa amilus solihah. Beriman kepada Al-Quran dan melaksanakan apa-apa yang ada di dalamnya dan mengerjakannya. Amalus solihah itu kan mengerjakan kebaikannya. Kalau kita mempercayai kitab Taurat, tidak ada mengatakan berimanlah kamu kepada Taurat dan lakukanlah melakukanlah apa yang terkandung di dalam. Tidak ada, Pak. Termasuk Zabur, Taurat, Injil nggak ada. Allah perintahkan. Kalau kami umat Islam, Al-Quran diperintahkan amanu wa amilus solihah. Itu masalahnya. Jadi kami beriman dan melaksanakan. Itu ada perintah. Tanpa perintah kami tidak bisa. Jadi beriman kepada Taurat, Injil tanpa melakukan. Tanpa melakukan, Pak. Benar itu. Benar. Iya. Hanya beriman toh. Berarti beriman seperti apa? Seperti apa itu? Beriman yang saya juga nggak bisa habis pikir. Jadi percaya apa? Percaya hanya Tuhan. Percaya gimana? Timpang dong. Kan dua sisi mata uang, saya bilang, Pak. Bapak beda. Iman Bapak tidak dikatakan beriman kalau Bapak tidak melakukan, Pak. Apa yang Bapak imani? Beda, itu percuma, Pak. Iman apa? Nggak penting, mendingan begini saja. Saya nggak perlu mengimani dia, selesai, Pak. Jadi contohnya begini aja ya. Kita ini contoh logikanya nih, logisnya ya. Saya percaya kalau Ronald Reagan itu presiden Amerika, ya sudah. Apapun aturannya kami tidak perlu tahu aturan presiden Amerika itu. Kami hanya percaya kalau presiden Amerika adalah Ronald Reagan misalnya, atau George Bush. Tetapi kalau di Indonesia, presiden kita adalah analoginya nggak pas, Pak. Bukan itu, Pak. Jokowi. Itu percaya kepada apa yang dilihat. Iya, benar. Bapak kan percaya kepada apa yang Bapak nggak lihat, ya kan? Lalu nggak pernah Bapak rasakan, nggak pernah Bapak, berarti itu percaya yang gimana gitu? Makanya jadi bertanya. Iya, kan saya mau jadi salah satu dari pembawa berita buruk, Pak Dhani. Gimana kalau di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat dan kitab Injil, ya, Allah yang dimaksud dengan Allah yang kami sebut Allah itu bukanlah Allahnya Nabi Muhammad. Pak percaya yang mana, Pak? Apakah Bapak percaya kitab kami atau Pak
Al-Quran. Kami tetap mempercayai kitab kami. Ya Kitab udah, di luar. berarti Bapak tidak beriman kepada kitab Taurat dan kitab Mazmur dan kitab Injil. Bapak hanya beriman pada kitab Al-Quran. Itu aja. Beda, Pak. Jadi kami kalau percaya kepada Al-Quran itu Udah beriman jelas. dan beramal soleh. Jangan muter-muter karena Enggak, udah sekarang jelas dari ini- tadi kok. Nggak usah muter-muter. Artinya, ya, saya mau kasih tahu aja, kalau Tuhan yang kami sembah itu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, itu berbeda dengan kitab Bapak. Dan Bapak tetap memilih kitab Al-Quran. Artinya, Bapak tidak mengimani kitab kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab Injil yang Bapak tidak pernah lihat, bahkan pernah baca itu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi lebih tepatnya begini barangkali Pak. Kalau Bapak ingin mengatakan demikian, saya tidak mengerjakan apa yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Itu aja simpel. Tidak mengerjakan. Itu benar. Ya, tidak beriman juga namanya. Beda Pak. Beriman saya katakan percaya. Gimana lagi? Loh, di Percaya. dalam kitab gini loh Pak. Artinya gini loh. Kan udah artinya tidak beriman Pak. Karena Bapak bentuk kitabnya aja. Ya terserah. Lihat. Ya terserah Bapak yang menilainya. Kalau kami hanya berdasarkan perintah Allah. Kami beriman kepada Al-Quran dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Ya udah, artinya Bapak hanya Itu. beriman kepada Al-Quran, tapi tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Udah, itu jelas. Nggak, kira-kira paham nggak maksud saya ini? Supaya Kalau apa namanya? Ini Pak Dani, Iya. yang aku tanya sama Pak Dani itu beriman itu atau percaya itu apa artinya Pak? Hanya percaya aja Pak. Enggak ada artinya. Nggak ada apa-apa. Oh, Percaya misal, oh ini yang ngomong ini adalah Erben. Ya sudah. berarti keyakinannya Pak Dani Nggak perlu saya Bentar. perlu saya mencari literaturnya, tidak Iya. mencari profilnya, nggak perlu saya. Oh, di sini Kan perbedaan. Iya, di sini perbedaan kita Pak Dani. Bagi orang Kristen itu percaya itu kan pisteo, artinya mengenal bahkan mempercayakan diri kepada yang dikenal. Oh iya, beda. Nah, itu bedanya. Jadi yang nggak Beda. bisa. Jadi bagi kami kalau dipandang dari sudut pandang Kristen, Pak Dani itu bukan percaya tapi menyangkali. Tapi kalau itu memang percaya yang dipahami Pak Dani ya selamat menikmati Pak. Iya, begitulah. Kan Iya, kita kan memang memiliki harus begitu. pandangan yang berbeda. Kalau kami kan Iya. menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu artinya iman, itu kan bahasa Arab. Sesuai dengan Nah. konteksnya. Pak Dani yang saya mau Ya. tanyakan ini, ya Pak Dani ya, apakah Pak Dani sekarang percaya bahwa Injil yang dipegang oleh orang Nasrani itu sudah dipalsukan? Sesuai dengan keterangan di dalam ayat suci Al-Quran yang kami kerjakan ini, itu bukan dipalsukan tetapi dirubah-rubah oleh tangan manusia. Lalu kenapa, pertanyaan saya, kenapa banyak teman-teman Muslim yang mengambil ayat-ayat dari kitab suci kami, yaitu Alkitab, untuk menjustifikasi atau membenarkan kitab mereka. Padahal kan artinya kan kitabnya dipercaya bahwa sudah dirubah-rubah, Pak. Bukan itu Injil yang asli. Bukan itu Injil yang dibawa Yesus dalam tanda kutip. Saya ya begini Pak, ya mohon maaf ya kawan-kawan di sini. Karena saya kan orang asli Islam, nenek moyang Oke. saya orang Islam. Jadi kami tidak pernah diajarkan tentang kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Kami tetap saja beriman sebagaimana yang kami yakini dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kami laksanakan ibadahnya. Kami nggak pernah, termasuk saya kan sering saya sampaikan di CIA. Atau gini Saya aja hanya deh Pak mengetahui Dani. Alkitab itu baru Pak Dani 1 gini tahun aja lebih. deh. Gampangnya gini Pak Dani. Jadi bilang aja kami mengimani Taurat, Injil, Zabur itu bukan yang seperti yang sekarang gitu aja. Yang nggak tahu entah di mana gitu aja. Iya, mau Itu yang aja, sekarang yang selesai, dulu Pak. pun Kak. Bukan. Iya gitu Kak. aja. Iya kan? Jadi kami Nggak. Intinya Jadi begini, kita memang betul-betul
ini dalam pemikiran kami Pak Dani ini yang Bapak Dani percaya tentang Taurat, Zabur, Injil itu ya bukannya kayak Alkitab kami sekarang, gitu aja. Berarti itu nggak tahu kitabnya yang mana, itu nggak ngerti. Pak Dani nggak pernah menyentuhnya gitu. Pak Dani nggak pernah mengorek-ngoreknya dari situ, gitu aja. Ya kan? Iya, Kalau dulu Pak saya Dani nggak ngorek-ngoreknya dari sana, berarti Pak Dani sudah namanya maksudnya apa gitu, korek-korek dari situ gitu. Ada salah satu teman Muslim yang sudah pindah ke agama Kristen, namanya Hafiz ya, Ibu Hafiz kalau saya nggak salah. Dia juga selama bertahun-tahun dia tuh bertanya-tanya gitu, saya mau dong baca kitab Mazmur yang asli, saya mau baca kitab Injil yang asli, kitab Taurat yang asli, tanpa sampai dia kayak pesan yang bahasa Arab, dia cari yang asli tapi nggak ketemu. Karena sebenarnya yang asli itu ya yang kami baca sekarang, barulah dia sadar gitu loh. Oh ini tuh ternyata yang asli. Jadi ini analoginya itu seperti orang yang pengen lihat mobil Lamborghini, tapi masalahnya seumur hidupnya dia nggak pernah ngelihat mobil Lambo itu kayak apa. Tapi ditunjukin yang asli malah bilang, oh bukan yang itu, tapi dia sendiri nggak tahu gitu yang mana. Kalau ngomong sama teman-teman Muslim sih saya ngerasanya dikasih kayak tahu nggak mau juga ngeyel. Iya. Kasih tahu ngeyel. Gimana? Pusing deh. Kalau saya sih, saya katakan mau asli ke, mau palsu ke, mau diubah-ubah ke, karena kami sudah mendapatkan pedoman kami yaitu Quran dengan hadis. Ngapain kita mencari pedoman yang lain? Oke. Karena pentingnya. Nah, permasalahannya tahu nggak Pak di mana Pak Dani? Permasalahannya tahu nggak kenapa? Kenapa Al-Quran itu nyinggung-nyinggung Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil? Itu masalahnya Pak. Dan coba nggak dibuat iya. itu jadi nggak masalah Pak. Yang aku tanya gini sebentar ya. Aku mau tanya sama Pak Dani. Apa yang Pak Dani banggakan di dalam Quran dan itu tidak ditemukan di dalam kitab orang Kristen? Coba Pak Dani. Pertama kali yang saya tahu saya itu sains. Nggak ada yang tentang misalnya ada api di dalam laut. Di dalam kitab itu udah kita bahas sih Pak Dani. Iya sudah kan. Nah, tapi menurut saya itu kan bukan sains sebenarnya. Api di dalam laut itu kan peristiwa alam Pak Dani. Iya. Iya, itu peristiwa alam. Bukan hanya di dalam laut ada api, di gunung pun ada, di rumah saya juga ada. Itu menurut saya bukan sains. Masalah dari darah menjadi daging, menjadi tulang di dalam perut itu dalam rahim itu sudah ada di dalam ilmu pengetahuan Pak Dani. Alisina yang dibanggakan oleh orang Muslim itu kan belajar dari orang Yunani. Kalau Pak Dani mengatakan bahwa sebentar. Kalau Pak Dani mengatakan berapa? Loh, dengar dulu. Itu kan Bapak kedokteran salah satu yang dibanggakan Muslim. Iya, maksud aku gini Pak Dani. Coba Pak Dani sebutkan dulu apa simbol-simbol di dalam ilmu pengetahuan yang berasal dari bahasa Arab atau huruf Arab. Ada nggak? Selain aljabar. Setahu saya sih memang nggak ada. Lebih banyak dari Roma Yunani. Iya, berarti kalau begitu Pak, makanya Pak Dani mungkin belajar sejarahnya itu macet. Iya, itu salah satu indikasi. Tidak mungkin Pak, ilmu pengetahuan itu berasal dari Arab, tapi justru simbol-simbolnya Yunani dan Latin. Bisa jadi lah. Baru yang berikut yang harus Pak Dani renungkan. Jika Quran itu dibanggakan sains, mengapa justru ilmuwan, saintis itu mayoritas Yahudi, 70%-an Pak Kristen. Ateis jauh lebih banyak. Ya, orang Yahudi hanya berapa orang? Yahudi dengan Kristen beda. Paling banyak itu adalah orang Yahudi Pak. Ya, Yahudi. Datanya itu ya? Bukan. Datanya itu Pak, orang yang mendapat penghargaan dari PBB karena sesuatu karya yang besar untuk dunia, itu orang Kristen Pak, 60%.
Bisa dia orangnya keturunan Yahudi, Yahudi, itu. tapi Kristen, Pak. Piala Nobel Salah, Pak. Itu. Piala Nobel. Jadi gini Pak Dani, kalau Pak Dani begitu bangga dengan Quran, tapi Pak Dani tidak bisa membanggakan hal yang melebihi daripada Alkitab. Buat apa Pak Dani ikut Quran? Kalau saya ditanya Pak Dani, apa kelebihan Alkitab daripada yang lain? Jelas sekali Pak Dani. Quran dengan sejarah aja babak belur Pak Dani. Quran dengan sejarah, arkeologi. Jadi saya sudah tanya sama orang Muslim, apa yang kamu banggakan tentang imanmu sehingga kamu bangga dan itu bisa kamu jual kepada saya. Sampai hari ini nggak ada orang Muslim yang bisa menjawab pertanyaan saya. Banyak Ya. Pak. Ya, Ya yang apa pertama, aja Pak, apa coba Dani? ya Al-Quran Kalau- masalah sains. Oke, kalau hanya sebentar. Seperti- Kalau Oke. Pak Dani bicara hanya sains, saya katakan. bukan cuma Maka bukunya Albert Einstein itu lebih hebat dari Quran kalau hanya itu. Makanya saya Bukan bilang, cuman itu. bentar. bukan cuma itu. Iya, apalagi Nah, itu. coba? Oke, Nah, kan apalagi? saya mau ngomong kan dipotong. Gimana mau saya sampaikan? Pertama sains, yang Nah. kedua kita suci Al-Quran itu tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga ada menceritakan tentang sejarah-sejarah dan bahkan masalah Firaun itu juga ada di dalam Al-Quran, ditemukan setelah Al-Quran itu ada. Kan begitu jasadnya Firaun. Sebentar, Kemudian Pak Dani, Nabi Nuh sebentar. salah. Bukan. Kemudian kapal Nabi Nuh. Sebentar Pak Dani. Pak Dani semakin banyak berbicara, Aduh, semakin saya menemukan banyak kesalahan. aduh. Lanjut aja. Kisah Nuh di dalam Quran tidak bisa dibuktikan. Justru terjadi kerancuan Pak Dani. Baru kalau Pak Dani bicara kisah apa lagi tadi? Kisah Nuh. Apa lagi tadi? Firaun. Kisah Firaun. Firaun. Firaun itu sudah Dia diberitakan lupa kalau Alkitab. Firaun. Baru Iya. Firaun itu Tahu nggak gelar. Pak Dani? Gelar itu Pak Dani, bukan nama. Iya, bukan Firaunnya. Faro. Maksudnya Faro itu atlet yang jasadnya. besar. Jasadnya itu Iya, masih iya. ada. Itu ditemukan dalam Al-Quran juga mengatakan demikian. Jadi gini, dengarkan Pak Dani. Firaun, jadi Pak Dani orang Muslim nggak pernah bisa buktikan Firaun yang keberapa itu. Ya kalau Firaun, Yusuf aja itu sudah dirempah-rempah kok Yusuf ketika mati. Kemudian tulang-tulangnya katanya mayatnya itu dibawa ke Israel. Jadi masalah untuk mengawetkan mayat sudah ada pada waktu itu Pak Dani. Jadi itu bukan hal yang baru. Makanya saya bilang apa yang Pak Dani banggakan dari ajaran Islam. Nah, yang Bapak ini, tidak bisa temukan di dalam ajaran agama lain. nah, ini saya mau bacakan salah satu ayat yang mungkin cukup terkenal ya Pak ya. Ini Pak Dani ngerasa ini scientific nggak nih? Di dalam Quran, di dalam surah 86 ayat 6 nih. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Itu scientific ya Pak Dani. Iya, nggak ngerti aku sains apa itu. Nanti ada lagi sainsnya Pak Dani. Kucing hasil bersin dari singa. Gimana lagi itu ajarannya? mana pula? Loh, Pak Dani Di itu mana ayat Al-Qurannya di mana? bukan Quran, hadisnya Pak Dani. Oh, kalau hadis itu kita perlu Ah. pengkajian. Baru, Hadis itu kalau hadis itu nggak bisa ditelan mentah-mentah, Pak. memang Pak Dari Dani kan PRBN. penyangkal hadisnya kan. Bukan, harus kita pahami dulu, harus dipelajari sungguh-sungguh. Karena hadis itu Makanya- makanya belajar mustalah Iya. hadis. Jadi artinya gini, makanya saya bilang sama Pak Dani, aku melihat Pak Dani ini sangat hormat, bangga dengan sesuatu yang tidak dimengerti. Itu yang saya hormati dari Pak Dani. Iya, Ya, saya sangat Silakan. hormat sama Pak Dani karena Pak Dani ini udah hampir 1 tahun kita diskusi. Tapi Pak Dani masih tetap Aduh. dengan rumus itu. aduh Pak Irben juga begitulah. Loh, saya bisa buktikan Pak Dani semua jawaban saya. Bahkan jawaban saya itu banyak sekali diakomodir di kitab Bapak. Tapi jawaban Bapak nggak ada diakomodir di kitab saya. Karena di kitab saya jauh lebih terang, lebih jelas. Ya nggak apa-apa, keyakinan Bapak Erben. Bukan saya gini. Makanya saya bilang, coba Pak Dani dulu, jawab dulu saya. Temukan dulu sosok yang lebih agung, lebih hebat daripada Yesus. Ya, Nabi Muhammad, bagi kami sih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Pak Dani berdosa. Iya. Yesus
tidak berdosa mengampuni dosa. Itu real. Anak bayi yang lahir juga tidak berdosa. Enggak, bukan masalah itu. Muhammad selama hidupnya berdosa. Masa Padahal selama hidup, masa selama hidupnya Quran berdosa. sendiri ngomong kok, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kau lakukan dan yang akan kamu lakukan. Apa Allahmu yang bohong atau nabimu yang apa Pak Dani yang bohong? Jadi di dalam Enggak, jawab dulu Pak Dani yang bohong atau Allahnya yang bohong? Allah tidak pernah bohong. Ya berarti Allah benar. Kalau Allah benar berarti Pak Dani bohong. Yang dua itu aja. Jadi Iya, maksudnya apa dulu? Iya. Coba dijelaskan Jadi dulu gini, pemikiran kita. Pemikiran saya, Yesus tidak berdosa, Muhammad berdosa. Orang yang normal pasti ikut yang tidak berdosa. Yesus Muhammad bangkit berdosa dari nggak, Pak Dani? berdosa, nggak bisa nyangkal. Orang Allah yang ngomong kok, minta ampun atas dosamu yang sudah kau lakukan dan yang akan kamu lakukan. Hanya dua kuncinya, Pak Dani yang bohong atau Allahnya yang bohong. Kalau Pak Dani bohong, berarti Pak Dani bertobat. Kalau Allahnya yang bohong, berarti Allahnya nggak bisa diikuti dong. Iya, Nabi Muhammad Namanya itu pernah bertobat melakukan juga. dosa. Iya. Makanya, maka waktu dia melakukan dosa, contoh saya katakan, dia pernah mau mengharamkan madu. Ya kan sampai dia mau bersumpah Aduh, itu mau Pak mengharamkan Dani. madu. Kemudian Cuman Allah turunkan mungkin ayat, gini, aku melihat Pak langsung Dani. ditegur. Itu kan jelas itu. Aku Pak Dani, menurut Pak Dani, apakah menikahi anak umur 9 tahun itu dosa atau tidak? Itu aja dulu. Selama enggak lah, apalah berdosa nikahin Enggak, orang. Kalau anaknya Pak Dani umur 9 tahun dinikahin mau nggak? Tergantung, kalau anaknya mau silakan. Aduh, Kalau- gila. Kalau anaknya enggak mau gimana? Ya Nggak bisa, Pak udah. Dani. Anak Iya, umur kan? 9 tahun, Pak Dani. Anda sudah... Enggak usah. Pak Bandar Micin, enggak usah dipaksakan. Memang pola pikirnya Pak Dani. Iya. Kita hargai aja. Benar dan salah. Iya. Benar dan salah itu bukan menurut kita. Kalau bagi saya ya, benar dan salah itu dari Tuhan. Ya, teman-teman, itulah jawaban Pak Dani gitu. Kita hargai. Iya. Iya. Wow, saya kaget sekali loh kalau anak Pak Dani umur 9 tahun itu Pak Dani bisa bilang bahwa tidak apa-apa jika anaknya mau. Iya. Enggak, artinya kita sudah dapatkan pola pikirnya. Saya sudah sampaikan dulu ya. Dulu ingat nggak saya katakan masalah orang Madura itu? Nah kan saya sampaikan di CIA ini kan, kita dulu namanya apologet itu kan. Saya sampaikan di Madura itu umur 2 tahun, 1 tahun itu dinikahkan. Tapi apakah mereka bersenama? Tapi artinya gini Pak Dani, kalau kita bicara berdua, saya bisa menunjukkan bahwa hal itu salah. Enggak masalah. Nanti kalau saya bahas nanti menyinggung orang Madura, itu aja. Jadi saya belum temukan Pak Dani, dari Pak Dani jawabannya. Apa sih kelebihan dari baginda itu dibanding Yesus? Oh banyak lah Pak. Oke, satu-satu kita validasi Pak Dani. Akhlakul karimah satu. Yang kedua dia. Enggak, satu-satu. Akhlak seperti apa Pak Dani? Ya dia berbuat baik sehingga dia bisa menyatukan bangsa Arab yang jahiliyah bisa menjadi penuh peradaban seperti saat ini. Dapat kita rasakan. Kalau Yesus apa yang kita rasakan? Oke. Sebentar, oke, udah, oke. Oke, kita buktikan ya. Iya. Kita bandingkan negara Islam yang hukumnya adalah Islam. Mana lebih sejahtera, lebih damai dengan negara yang mayoritas Kristen? Hukum apa itu makanya? Kristen itu Pak, agama dan negara dipisahkan. Iya, hukum negara berjalan sendiri, walaupun di dalam hukum negara ada nilai-nilai agama. Coba sebutkan dulu Pak, negara yang tidak pernah berperang Islam sesama Islam di Timur Tengah. Kok di Timur Tengah harinya? Anda tanyakan negara kok. Negara Islam adalah negara yang paling banyak disorot dalam hal-hal asasi manusia Pak. Iya, Malaysia, Brunei. Di Malaysia, Malaysia Pak, di sana mereka sangat banyak dipengaruhi oleh pola pikir dari Inggris Pak. Kalau iya Pak Dani, kalau melihat data sejarah, oke, kita bandingkan berapa jumlahnya Pak Dani, berapa negara.
berapa negara yang menghasilkan hal-hal begitu. Orang Arab perang kok pada sekarang. Jadi dari hal ini akhlak, oke. Tadi sudah kita bicarakan bahwa Nabi Muhammad pernah berdosa dan melakukan dosa. Karena Allah sendiri mengatakan minta ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan dilakukan. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus sama dengan Isa, kalau Isa, maka jelas dikatakan dia satu-satunya nggak pernah dijamah oleh setan. Itu ada di hadisnya Bapak itu. Jadi dengan sendirinya sebenarnya akhlak yang Bapak maksud itu udah gugur. Apakah orang yang tak pernah berdosa dengan orang yang berdosa, akhlaknya orang yang tak berdosa itu yang lebih bagus? Ya kembali kepada pemikiran normalnya Pak Dhani. Oke Pak Dhani, satu sudah gugur. Yang kedua Pak Dhani, langsung menjastin. memang udah gugur Pak Dhani. Itu kan menurut Anda. Makanya saya bilang sama Pak Dhani, menurut narasi. Allahnya Pak Dhani yang salah atau Pak Dhani yang salah. Itu aja. Aduh, silakanlah lanjut aja. Itu. Apa-apa. Itu aja hukumnya yang dua itu. Pak Dhani salah atau Allah yang salah. Allah itu kan bagi kami, bagi umat Islam nggak mungkin salah. Ya Hanya udah. hanya yang salah Iya, itu orang yang setuju. mengasumsikan. Orang yang mengasumsikan yang salah. Jadi arti ayat yang mengatakan mintalah ampun atas dosamu dan dosa yang akan kamu lakukan itu apa Pak Dhani? Nah, orang yang mengasumsikan yang salah. Ya, sekarang supaya saya tidak mengasumsikan, yang benarnya bagaimana Pak Dhani? Itu udah benar kok. Iya, kalau ayat yang saya sebutkan itu benar, maka pertanyaannya, Pak Dhani yang salah atau ayat yang benar yang salah? Yang benar itu kan semua ayat. Misal Oke, contoh. kalau Ini ayat, oke, saya loh. sudah dapat jawabannya. Jangan dipotong-potong, nanti kalau Anda potong, Anda framing lagi. Bukan. Ini yang kejadian. Oke, jelaskan. Sering terjadi, inilah yang sering terjadi. Nanti kita Oke. ngomongin dipotong. Bapak Setelah bilang, oke, kita mau Bapak, jelaskan, oke, langsung saya setuju. di-framing. Saya setuju dengan Bapak yang mengatakan bahwa ayat itu benar. Iya. Karena ayat itu benar, berarti Pak Dhani yang salah. Itu udah pasti. Sekarang, kalau ayat itu benar, Pak Dhani benar, saya yang salah. Sekarang Pak Dhani buktikan di mana kesalahan saya memahami kalimat yang mengatakan minta ampun atas dosamu yang sudah dan yang akan. Coba Pak Dhani jelaskan kayak gimana artinya itu. Ya, bagi kami itu merupakan iktibar atau apa ya bahasa Indonesianya iktibar itu? Apa sih? Ngerti ya? Iktibar menurut Pak Erben ini kira-kira mengerti nggak iktibar ini? Enggak, saya ngerti Pak. Yang saya tahu berkibar Pak. Iktibar itu artinya mempertimbangkan. Bukan. Iktibar itu kayak apa ya? Ini siapa yang ngomong nih? Alberto Raja. Aduh, sudahlah. Saya stop. Lanjut aja, Alberto aja malas saya. Enggak usah, Pak Dhani sama. Bukan, saya cuma mau mengartikan bahasa Arab ya. Iktibar itu aku pernah pelajari pada waktu aku tahun kemarin. Itu artinya consider, mempertimbangkan. Itu artinya memikirkan sesuatu. Dan apalagi membandingkan. Ini kalau Google ini artinya iktibar. Ini artinya iktibar Pak Dhani. Iktibar contoh pengajaran. Iktibar itu pengajaran Pak Dhani. Ini mengambil iktibar, mengambil contoh pengajaran. Itu menjadi iktibar kita. Nah, saya cari di kamus Pak Dhani. Nah, gimana Pak Dhani? Jadi itu pengajaran. Pengajaran seperti apa Pak Dhani? Kenapa Pak Dhani? Apa Pak Dhani terguncang? Oke, saya di-mute, saya lupa saya. Oh. Jadi yang dikatakan contoh ataupun apa tadi itu dikatakan pengajaran itu memberikan pengajaran kepada umatnya. Oh. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya iktibarnya kembali kepada umatnya. Karena apa? Umatnya ini supaya melaksanakan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Contoh puasa.
Jadi kalau kita berpuasa pada bulan puasa itu kan, maka dengan iman dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang dihapuskan. Bahasa hadisnya begini, bahasa Al-Qur'an ayatnya begini bunyinya. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi di situ. Jadi itulah intibar yang disampaikan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Baru saya bertanya juga Pak Dani dari apa yang Pak Dani sampaikan. Setelah saya membaca Quran, tafsir dan lainnya, walaupun saya belum banyak balik, mengapa tafsir itu seolah-olah mengaburkan aslinya Pak Dani? Saya tafsir saya nggak lah ya. Di situ. Saya tidak terlalu respect dengan tafsir karena pedoman umat Islam itu kan bukan tafsir. Iya. Tafsir itu masing-masing orang yang menguasai. Itu untuk individu. Misalnya saya menguasai tafsir ini menurut pemahaman saya kan. Selama itu tidak keluar dari apa yang saya baca di dalam Al-Quran dan niatnya baik, tidak ada niat jahat, udah walaupun saya berbeda dengan saudara saya yang lain, nggak masalah. Berarti Pak Dani sebenarnya sedang menampar muka sendiri loh Pak dengan pernyataan Bapak itu. Silakan Anda Kenapa Pak? Kenapa? Iya, kenapa? Apa saja itu biasa lah. Kenapa? Karena kenapa? Karena dengan Bapak menyangkali tafsir para ulama Bapak dengan membuat tafsir sendiri, maka Bapak sudah membuat tafsir sendiri. Kalau tafsir orang lain Bapak ragukan, maka tafsir Bapak tentu lebih diragukan lagi. Ya nggak apa-apa kan udah bilang kan terus diri saya. Itu. Iya. Baru tafsir yang Bapak buat itu juga justru mengaburkan apa yang dimaksud. Maka jadi begini, saya berpikir begini dengan orang muslim. Sekarang sebentar. Ini kalimat tafsirnya. Kenapa saya gini? Anda kan harus ada komparasinya. Apa yang saya tafsirkan sesuai nggak ada yang ditafsirkan para ulama kan begitu. Justru bertentangan Pak Dani. Buktinya apa yang bertentangan? Contoh ya, apakah penjelasan Allah itu ketika memberikan wahyu yang sempurna itu tidak jelas dengan bahasa Arabnya, sehingga penafsiran itu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh, mintalah ampun atas dosamu. Sebentar Pak Denis, tenang Pak Denis. Saya ralat, Anda mengatakan sempurna, wahyu yang sempurna. Siapa yang bilang wahyu sempurna? Siapa? Oh, berarti bukan wahyu yang sempurna Pak, Quran itu wahyu yang cacat. Jadi wahyu aja nggak ada yang sempurna, cacat, kurang, nggak ada boleh begitu. Kan kitab sempurna, kitab penyempurna. Siapa kan bilang mana ada ayat mengatakan Al-Quran itu kitab penyempurna? Dari mana itu dapat? Jadi Allah loh. Ya udah nggak apa-apa. Berarti berarti selama ini apologet muslim yang saya ajak diskusi itu mengatakan ini kitab sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nggak benar Pak Dani? Meluruskan, meluruskan, betul. Ada ayatnya. Iya, nanti kita bahas apa sih yang diluruskan kan begitu. Apakah yang lurus dalam konsep Pak Dani itu adalah yang bengkok dipandang lurus? Karena memang yang bengkok adalah lurus bagi orang yang sama bengkok, kan begitu biasanya. Itu kita buktikan. Tapi yang mau saya bilang sama Pak Dani, jelas ayat mengatakan minta ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Tapi Pak Dani bilang bahwa kalimat itu bukan begitu. Maka di sini saya katakan, apakah kalimat Allah ini kurang jelas sehingga kalimatnya Pak Dani yang harus jelas? Pak Dani bilang artinya bahwa itu pengajaran. Tapi kalimat itu kan, contoh kalau saya ngomong sama Pak Bagus, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Karena di situ masalah kamu. Tapi kalau dibilang, Pak Bagus kasih contoh dong, bagaimana mengampuni dosa sama umat-umatmu, beda lagi Pak Dani. Itu pengertiannya udah beda sekali. Bagaimana menurut Pak Bagus ini, Pak Christian ini? Tak tidur dia ini. Kalau saya ngomong begini, ibaratnya akulah Allah, Pak Christian ini nabikulah. Mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Artinya kan saya berbicara berdua toh. Bukan berbicara
kasih contoh dong bagaimana cara pengampunan dosa. Bukan itu artinya itu. Enggak sekali ditanyakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Allah mengatakan dengan nama Allah, dengan nama dia sendiri gimana? Ya memang itulah Pak Akram, cuma itu. Allah berdoa kepada Muhammad. Kan itu udah dibahas Ibu Sobi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah Allah yang mengatakan itu namanya kalimat pengajaran? Nah, Itu namanya iktibar. Makanya saya katakan iktibar Siapa yang tadi. mengatakan itu, Pak Dani? Ya Allah kan. Allah menyampaikan itu siapa? Allah yang menyampaikan ke dalam Al-Quran. Kemudian itu merupakan untuk diiktibarkan. Sama yang dikatakan oleh Pak Raiben tadi tentang Nabi Muhammad tadi. Yang dosanya yang terdahulu yang akan datang dihapuskan. Sama itu untuk iktibar kepada umatnya. Simpel sekali kalau kami dalam Al-Quran kan sebenarnya ada dikatakan gitu. Dibilang katakanlah, ya kan? Kepada Muhammad selalu bilang katakanlah. Tapi yang di surat 1 itu Al-Fatihah itu tidak ada dikatakan katakanlah. Kalau dia sebut katakanlah masih oke, Pak. Kita nggak ada masalah dengan itu. Iya, tapi ini nggak ada dikatakan katakanlah. Makanya kami bilang, saya katakan tadi. Jadi itu sebenarnya omongan siapa gitu. Makanya ada di dalam Al-Quran itu mengatakan kami itu kan nggak konsisten kan, kontradiksi toh. Ya menurut silakan pemahaman Anda mengatakan kontradiktif, kami tidak melarang. Kalau kami tetap tahu apa yang kami rasakan dan kami mengetahui maksud dan tujuannya. Jadi maksud ayatnya konteksnya apa? Yang tahu kan kami. Kami yang merasakan apa yang ada di dalam hati kami, dalam jiwa kami. Sebagai orang Islam. Kalau nggak di bahasa Indonesia kan kami nggak tahu, Pak. Tapi karena di bahasa Indonesia kan jadi kami tahu. Nggak apa-apa ya, orang lain yang mengetahui salah pengertiannya silakan. Kalau kami yang orang Islam ya merasakan itu kan di hati dan di jiwa. Makanya orang membaca Al-Quran kita tidak tahu artinya bisa nangis. Logika dari mana? Ya itulah. Itulah menjadi pertanyaan saya. Jadi gini Pak Dani, ketika Pak Dani bilang kita bisa baca Quran, tidak ngerti artinya tapi bisa nangis. Lihat drama Korea aja bisa nangis, Pak. Bukan, aku jadi teringat bukan itu Pak White Life. Yang aku ingat ketika Pak Dani ngomong kayak gitu, ketika aku kupas bawang. Aku juga kalau kupas bawang Pak Dani, nangis aku Pak Dani sampai keluar air mata ya. Itu apalagi bukan nangis. Itu bukan nangis, keluar air mata. Ya itu lebih banyak lagi air matanya keluar pada nih. Sampai kedip-kedip. Jadi ya kalau aku bilang Bapak Dani baca Al-Quran sama seperti aku kupas bawang ya gimana lah. Jadi beda. Makanya saya katakan dirasakan itu dengan hati dan jiwa. Jadi waktu dibacakan ayat suci Al-Quran walaupun kita tidak tahu artinya ya. Mungkin banyak ya umat Islam yang nggak tahu artinya kan. Tapi bukan hanya banyak Pak, sangat banyak. Iya, makanya tetapi dirasuki oleh jiwa dan hati, dia bisa menangis. Jadi bahkan gini, ya orang Barat, coba kita lihat di Omni TV itu, ataupun yang di waktu dibacakan ayat itu bukan orang Islam ya. Kalau saya di Alif TV itu Alif DJ, dia membacakan ayat suci Al-Quran nangis dia, padahal orang Israel lagi. Tentara lagi dia nangis, itu tentara Israel itu kan langsung tuh yang Omni TV itu. Nah itu orang yang nggak ngerti bahasa Arab, orang Bani Israel. Jadi gini Pak Dani, kalau nangis iya gimana? kalau standarnya hanya seperti itu Pak Dani, menurut saya justru Pak Dani nanti. Pak Erben pernah dengar lagu India nggak Pak Erben yang sedih itu Pak Erben? Oh iya, nangis saya. Bisa nangis ya, iya Pak ya. Iya. Apa seperti itu ya, Pak Dani? Ya itu. Itulah itu. Lagu India saya kan istri saya kan suka lagu India, nggak pernah saya nangis. Ada saya dengar lagu. Tapi nggak pernah saya dengar lagu. Tidak apa. Loh Dani.
Ya tidak apa-apa, Pak Dani, Kalau memang kalau begitulah. kalau terasa terharu tuh ada lagu-lagu kadang-kadang lagu India Iya, tuh, sampai nangis loh, Pak. wah nggak sampai nangis, hanya terharu tuh ada. Itu jujur aja, saya nggak mau Iya. munafik ya. Ada kalau kadang-kadang istri saya itu dia membuka lagu India tuh yang alunan nadanya itu kadang-kadang terharu. Nah, itu apalagi ditampilkan apa namanya visualnya. Nah, itu agak terharu Jadi, kita, tapi nggak mau nangis. Tetapi kalau baca ayat Al-Quran, itu benar-benar nangis, air matanya keluar. Benar-benar iya, menusuk hati dan jiwa. Padahal kita nggak tahu artinya. Seperti yang sebagaimana yang saya katakan, orang Israel tadi, yang nggak ngerti tahu artinya, tetapi dia bisa mengeluarkan air mata. Nah, itu kan aneh. Itu langsung kan DJ, Alif, iya. Alif DJ itu. Omni TV namanya. Oh, jadi gini, Pak. Ada Nah, juga itu orang menangis ini kan, ya banyak faktornya. Jadi kalau orang berdua menangis, biasanya saya hampiri Pak Dani. oh iya, karena dia sedih. Iya. Saya tanya, iya ini pengalaman ya. Saya kan orang yang suka peduli. Ketika ada orang ibaratnya menangis ketika berdoa di gereja, nanti saya dekatin. Kamu ada apa? Rayu. Bukan, apa yang kamu alami? Nanti dia akan cerita, Pak. Iya, begini, 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 begini. Jadi orang itu menangis karena dia ada pergumulan. Tapi kalau Pak Dani menangis tapi tidak tahu artinya, saya jadi bertanya, ada apa? Iya, saya juga kadang bertanya begitu. Ada apa ini? Kok saya bisa nangis? Ah, Saya, ya berarti saya, hanya di Pak Dani lah kurasa ada orang menangisi sesuatu yang tak dimengerti. ya sama juga orang Israel tadi saya bilang kan. Iya, makanya mereka kan jadi gini. Padahal bukan orang Islam loh. Dia bukan orang Islam ya, Iya. orang Israel itu. Tentara Makanya, lagi. makanya Pak, kalau di keyakinan saya, kita harus menangisi sesuatu yang kita tahu untuknya kita menangis. Kalau kita tidak tahu bahwa sesuatu itu apa-apa tapi kita tangisi, maka kita menangisi ketidaktahuan kita sebenarnya. Jadi contoh ya, saya menangis. Kenapa aku nggak ngerti ini? Kok aku nggak ngerti? Jadi yang ditangisi ketidakmengertiannya. Makanya saya bilang, Bukan. ayat Iya. Al-Quran itu memang beda. Memang nggak bisa Iya, karena kita. jadi makanya gue bilang yang ditangisi dia itu ya ketidakmengertiannya terhadap ayat itu. Iya, kalau memang Jadi nggak supaya dia nggak menangis terus Pak Dani ya kasih pengertian lah.